Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Aku dan Seisi Rumahku. Mari kita membaca terlebih dahulu dari kitab Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Pada akhir masa kepemimpinannya, Yosua memberikan pidato perpisahan kepada bangsa Israel, sebagaimana yang tertulis dalam Yosua 24. Secara singkat, pidato tersebut berisi tentang Yosua yang mengingatkan bangsa Israel tentang sejarah mereka, bagaimana Allah memimpin mereka keluar dari tanah Mesir, bagaimana Allah memberikan tanah Kanaan kepada mereka. Yosua juga mengingatkan bangsa Israel tentang perjanjian Allah dengan mereka. Dan yang terakhir, Yosua meminta bangsa Israel untuk membuat pilihan. Apakah mereka memilih untuk beribadah kepada Allah atau kepada Allah-Allah yang lain? Dan Yosua mengatakan bahwa aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Di situ kata aku dan seisi rumahku itu berarti adalah keluarga. Apa itu keluarga? Keluarga adalah persekutuan dua orang atau lebih yang terbentuk karena hubungan perkawinan, darah, ataupun adopsi, yang kemudian hidup dalam satu rumah tangga, saling berinteraksi, sehingga memiliki hubungan yang erat dan kekal. Keluarga merupakan komunitas terkecil dan utama dalam membentuk suatu masyarakat. Artinya, keluarga itu pilar masyarakat. Jika keluarga terbina dengan baik, maka baiklah masyarakat itu. Dalam Perjanjian Lama, keluarga diartikan sebagai rumah Bapa, yang menggambarkan bagaimana otoritas laki-laki dalam keluarga bangsa Israel ini sangat dominan. Apa saja peran seorang laki-laki ini dalam keluarga dan mengapa begitu penting? Yang pertama, peran seorang laki-laki adalah sebagai kepala keluarga yang menentukan arah keluarga dan memimpinnya. Kemudian, seorang laki-laki juga berperan untuk mengayomi. Rumah Bapa melambangkan tempat aman, tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarganya. Dan yang terakhir, seorang laki-laki memiliki peranan sebagai pemimpin rohani, di mana ia akan memimpin keluarganya untuk mentaati perjanjian Allah dan mengajarkan anak-anaknya tentang nilai-nilai agama dan mengenal Tuhan. Kemudian, apa peran istri? Peran istri menurut perjanjian lama adalah sebagai penolong yang sepadan. Hak dan peran istri tidak sebesar para suami, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa peran istri ini sangat besar pengaruhnya dalam keluarga. Istri selain memberikan dorongan pada suami, ia juga memelihara dan merawat seluruh keluarganya. Ia mengerjakan pekerjaan rumah, ia melahirkan anak-anak penerus generasi perjanjian, dan juga istri ini mendidik anak-anak di jalan Tuhan. Jadi, mendidik anak-anak di jalan Tuhan itu bukan saja peran seorang suami, tetapi juga peran seorang istri. Kemudian, apa peran anak dalam keluarga? Dalam masyarakat Israel kuno, anak-anak memiliki peran dan kedudukan yang penting. Mereka dipandang sebagai berkat dari Tuhan, milik pusaka, harapan masa depan bagi keluarga, dan merupakan penerus bangsa. Oleh sebab itu, mereka perlu dididik, dipersiapkan untuk membantu orang tua mereka sekaligus untuk melatih keahlian. Mereka dididik, dipersiapkan untuk melestarikan tradisi dan budaya, di mana itu menjadi hal yang penting untuk menjaga kesatuan dan identitas bangsa Israel. Dan mereka dididik dan dipersiapkan untuk menyembah Tuhan dan mentaati hukum-hukum Tuhan. Allah menggenapi janjinya kepada Abraham untuk menjadikan mereka bangsa yang besar lewat keluarga. Pendidikan yang diberikan ini untuk mempersiapkan anak-anak menjadi penerus pewaris perjanjian Allah sebagai bangsa pilihan. Dan Yosua sebagai kepala keluarga, ia mewakili keluarganya menyatakan, tetapi
aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Ibadah adalah mempersembahkan seluruh kehidupan kita sebagai pengabdian kepada Tuhan, yang diwujudkan lewat segala sesuatu yang kita lakukan untuk memuliakan Tuhan sebagai respon terhadap keselamatan yang telah diberikan oleh Tuhan. Bukan hanya sekedar ritual ibadah saja, tetapi ada hubungan hati kita dengan hati Tuhan. Ibadah itu menjadi pilihan pribadi kita, bukan karena paksaan, bukan karena kewajiban ataupun ikut arus saja. Pilihan Yosua bisa menjadi teladan bagi keluarganya dan mendorong anggota keluarga yang lain untuk mengikuti iman Yosua. Disinilah perlunya keteladanan dari kepala keluarga sebagai pemimpin rohani. Dan kita perlu mengerti bahwa dasar ibadah yang benar adalah kebaikan Tuhan. Kita bukan beribadah dengan alasan untuk mencari berkat, untuk mencari pujian, ataupun sekedar memenuhi kewajiban. Tetapi kita beribadah kepada Tuhan karena pengalaman hidup kita tentang kebaikan Tuhan. Itulah yang harus menjadi dasar kita beribadah kepada Tuhan. Dan kebaikan terbesar yang sudah dibuktikan adalah kematian Yesus untuk menyelamatkan setiap kita, di mana kebaikan itu adalah kebaikan yang tidak akan tersaingi dan terbatalkan oleh apapun. Oleh sebab itu, mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hendaknya seluruh anggota keluarga kita itu perlu memilih untuk beribadah, perlu memilih untuk mempersembahkan hidup untuk kemuliaan Tuhan, sebab kita sudah mengalami kebaikan Tuhan yang begitu besar, yaitu kematiannya di atas kayu salib untuk menyelamatkan setiap kita. Aku dan seisi rumahku memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.